Kalian masih bilang kecil lagi suaranya. Waalaikumsalam. Ganti handphone. Karena tadi di handphone yang ini suaranya kecil. Jadi gue pakai handphone yang ini nih. Ganti handphone. Kak kangen kenapa baru live? Kenapa kamu baru nonton? Aku perasaan live melulu deh. Ya kan? Ini handphone ya, walaupun kecil-kecil begini, lu tahu ini yang menemani aku, ya. Kak tolong dong cariin Sahrul di mana gemes banget. Tenang aja, dia pasti ketangkep. Nggak usah pusing. Ya Allah, kripsnya. Halo Ujang, selamat berpatroli dan menjadi motivator agar lebih barbar. Kak bisa nggak digambarin Kak bisa digambarin nggak rasanya cemilannya? Bentar ya. Rasanya enak. Enak banget. Di sini ya. Kayak apa nih tadinya? Sama Fitri udah gimana kak? Udah musuhan dari kemarin, gak baekan. Soft. Gak usah sosokan review makanan, kalau makan bubur aja gak diaduk. Enggak, gue aduk kok. Jatah lover masih aman. Karena kemarin kan gue beli 5. Nah, karena habis kan, jadi sisa 5. Terus gue makan 1, ya kan? 1 bag tuh. 1 bag habis, gue buka lagi. Terus Nathan makan. Udah deh sisa 1 bag. Katanya kalau kakak di Indo dia mau ketemu kakak tuh, emang kakak mau? Emang gue tungguin. Itu cemilannya ada kacangnya nggak? Full coklat. Ini belinya di Woolies. Coba kajang dulu deh ditampar sendal jepit semasjid. Emang kurang ajar dia. Cemilan rakjel. Begini aja harganya 60.000 loh. Nggak mau, gue gak makan mie. Kan gue udah janji kemarin gue gak makan mie lagi. Karena gue mau ke Jakarta, gue mau makan mie. Nih lagi ngelupas, gue mau makan mie. Tapi emang dia berani ya? Kita lihat aja dia berani apa kagak. Toscano. Kamu aja kalau nggak gue kasih duit nggak bisa ngerokok, nggak bisa bergaya, nggak bisa naktir teman-teman lo kopi. Udah diem aja lo. Kan menurut kamu Sheila Sofia wajib dihukum nggak? Dihukumnya kenapa dulu nih? Jelasin ke gue. Nepos aja lagi jalan-jalan di Labuan Bajo. Satu pack. Takut banget nanti kamu akrab sama Andur, nggak mau. Gue kalau udah orang dari awalnya sudah bermasalah, gue nggak mau berteman. Ya. Kan gue udah bilang, kalaupun dia mau minta maaf, ataupun dia mau
klarifikasi aja dan minta maaf saja. Tapi minta maafnya itu harus secara live. Kata si Uzi sih gitu. Jadi kalau jauh kayak gini nih dia sosok nantangin gitu kan ya. Tapi nanti kalau udah ketemu malah nanti bye-byein. Kenapa sih? Kan bisa diomongin ala-ala tabayun. Mami akan rilis hair serum, betul sekali aku akan rilis hair serum. Jadi aku harus kasih tahu betapa bagusnya rambutku, betapa sehatnya rambutku. Ngakak banget Kajeng dikata bazarnya nepos. Serum muka apa? Serum rambut. Serum rambut. Hair serum. Tabayun mulu kagak pengen naik ayunan aja apa dia? Keterusan ya tepu-tepunya. Halo. Bentar ya gue ambil susu dulu biar semok. Jadi kalau ngehajar si Fitri body gue udah bagus gitu kan, udah bebek aku tuh. Aku udah tadi jalan sama Abi, sama anak-anak. Nggak malam mingguan karena seminggu lalu kita udah malam mingguan sampai jam 2. Apa nih? Umi kalau ketemu Efes jangan tatap matanya ya, takut kena hipnotis. Nggak ada yang bisa hipnotis gue. Maklum kan mantan leci. Leci itu apa sih? Leci itu apa sih? Kaput skincare-nya apa? Udah Alba. Udah makan mie laksa, aku gak mau makan mie laksa, nanti aja di Jakarta. Serius gak makan mie? Enggak, udah diem. Rima lo diem. Jangan tanya serius. Halo Juljo. Oh, Elsie, mana gue tau leci. Gue pikir buah leci no. Oh, kamu ketinggalan Eka. Aku udah makan 2 ya. Mie goreng nyemek enak Kak. Nggak tahu cara bikin nyemek gimana tuh. Catat. Dalba bagus banget, nyaman bagus. Ini gue lagi pakai kosmelan, jadi lagi beruntusan ini karena lagi ngelupas nih ya kan. Karena biar nanti kalau misalkan nyampe Jakarta muka gue kinclong ya kan, nggak kusem ya, jadi gue bisa belagu. Apalagi kalau hidung udah tambah begini, jadi kalau lagi nyolot lucu. Mau apa? Apa loh gitu. Bagus. Halo Uni, Mbak kabarnya? Wah, keder gue bahasanya. Baik. Beruntusan aja sombong, bacot kamu belagu karena biar beruntusan aja tapi kulit gue tetap lucu, bagus tuh. Jangan lupa upilnya Kak. Oh, jadi gini sambil ngupil. Apa lo gitu kan, sambil nunjukin muka gini. Apa lo? Gila. Tapi jangan gitu, kemarin kan dia kan lupa pada suruh nggak pakai filter, dia matiin lo filternya. Menurut gue muka dia bagus loh, kulit mukanya beneran deh. Di operasinya di Jakarta kok.
Belek lu, belekan lu, mata lu belekan. Jangan lupa catat ya, saya nggak takut, benar. Sambil oh yaudah, nanti gue siapin baju gue ya, tapi nggak mau pakai blazer, gue pakai kemeja aja, yang penting berkerah, ya kan. Terus nggak mungkin juga gue pakai sepatu enggrang karena kan gue udah tinggi. Ntar kalau misalkan gue pakai enggrang lagi, ntar jadi ketek gue, nggak mungkin ya kan. Jadi gue pakai kemeja aja, jadi nanti kalau live sama kalian gue ala-ala begini, gitu terus. Padahal nggak tahu apa yang dibenerin ya, padahal fine-fine aja tuh, kerah. Kak, brushesnya udah bisa dipesen. Sebetulnya sih udah. Tapi, ntar ya, mana ya? Ntar ya. Nih, aku udah bawa dari Jakarta juga. Malam demi malam ngakak. Lehernya panuan, Kak. Siapa lehernya panuan? Dia. Lu gak boleh gitu. Masa orang cakep-cakep dibilang lehernya panuan. Gak sempet nyatet, Kak. Sempetnya bikin Indomie. Kemarin aku sempet bawa dari Jakarta. Sebetulnya gue juga ada sih, tapi udah gue pakai kan. Kamu nih Vivi kurang ajar kamu ya. Kangen masakan Indo apa Umi? Aku kangen restoran Padang. Karena di sini nggak ada yang begitu enak. Ya enak, oke lah, maksudnya standar luar negeri. Selamat malam. Malam Kak Syuka, dilihat live kakak, kalau ketinggalan ada di YouTube tenang saya. Masa sih datang Indo makan pertama yang mau dimakan masakan Padang. Kemarin kan papi nelpon terus dia bilang gini, nanti kalau misalkan kakak nanti kalau kan pesawat gue kan nyampe jam 6 sore, keluar jam 7 malam. Terus kata papi, dia bilang gini, kakak mau makan malam apa? Ditanya kayak gitu terharu kan ya aku ya. Fitri, lu ditanyain gitu nggak sama bapak gue? Nggak ya? Iyalah, lu bukan anaknya. Ya gue bilang ya aku mau makan Padang, bilang gitu. Putri mau makan Padang papi. Ya udah, nanti kita makan Padang. Persiapan. Kenapa sih lo Ajeng? Sirik lo, busuk hati lo. Lo mendingan ikut sana. Lo bos lo tuh si Fitri Salfitri anak durhaka sana, ya. Ininya dari kulit ya. Terus ada tulisannya Poligon, kelihatan, ya kan? Terus brushesnya tuh kayak gini. Nih, ini ada 10 ya kalau nggak salah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya benar 10 tuh. Dan brushesnya ininya bukan dari kayu ya, tapi dari stainless tuh. Dan ini poligonya, ininya dipakein laser cut. Apa sih namanya, laser cut gitu deh. Tuh. Ini harga jualnya 599, tapi nanti ada promo. Awas ya Fitri ya, awas lo, nanti lo ikut-ikutan lo jual-jual kayak gini, awas lo. Ya, lo kan suka ngambil ide orang kan. Kalau katanya si Niki, lo kan suka ngambil ide orang kan, awas ya lo ikut-ikut ya jualan brushes ya. Awas. Ketahuan lo bodohnya dan tidak kreatifnya. Belum ada di Shopee, belum ada di mana-mana karena ini belum launching. Aku baru mau launching nanti bulan Januari. Ya. Sikat terus si Fitri. Nggak laku Kak, barang-barangnya made in Andur mah.
Fitri siapa sih? Gue nggak tahu. Seterkenal apa lo sebutin mulu? Nggak ada travel size-nya. Launchingnya di Indo, iya launchingnya di Indo. Tunggu ya bentar ya. Arti Puligo apa Kak? Putri Seli Gringo. Itu Puligo. Kak Put, kapan sampai Jakartanya? Minggu depan, pokoknya minggu depan. Bulunya apa Kak? Bulunya apa? Dari bulu ini, bulu apa namanya? Horsehair. Tapi dia yang apa namanya? Bukan yang asli, sintetik, tapi tetap ini yang benar-benar bagus, punya kualitasnya. Karena ini dibikinnya bukan di Indonesia ya, gitu loh. Ini dibikinnya di luar. Ini pabrikannya di sini, di Australia. Jadi kalau misalkan ini lokal brand, sebetulnya brandnya memang lokal brand, tapi kalau untuk produksinya di sini, bukan produksi di Indonesia. Jualan siang, bawel loh. Nah, ini adalah salah satu hair serumnya, nanti seperti ini. Ya, hair serumnya susah kalau mau copycat produk Kak Putri ya, Sinepos. Nah, ini hair serumnya yang bakal aku mau keluarin bulan Januari. Nah, ini lain dari yang lain. Jadi kalian itu nggak wasting botol, karena kalau misalkan memang sudah habis, nanti ini ada 3 varian. Variannya itu wanginya gitu. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada warna hijau, putih, dan biru. Kalau misalkan memang kalian lagi bosen sama wanginya si hijau, kalian bisa beli si biru. Karena kenapa? Kalian tinggal ganti begini. Jadi nanti kalian tinggal beli refillnya. Tapi untuk awal kalian harus beli 1 set. Tapi nanti kalau udah beli 1 set, kalian bisa beli refillnya dengan varian apa aja. Nih, jadi nanti kalian tinggal ganti gini. Tuh, seperti ini. Nih, masukin seperti ini. Lucu kayak aksara Jawa. Iya, memang benar. Memang kita ambilnya dari aksara Jawa. Tuh, Puligo. Gitu. Seperti awas ya Fitri ya. Awas lo niru-niru ya hair serum gue ya. Ingat gak lo waktu ngomong sama gue video call? Lo bilang katanya, aku jadi brand ambasadornya aja, nanti aku yang iklanin, aku endorsement aku. Ih, siapa lo? Enak aja. Mendingan gue bayar bencong daripada gue bayar lu. Kasih Ajeng kayaknya perlu di rukiah deh. Ada gila-gilanya dia. Berarti semua udah clear ya Kak Put? Ya Kak, perizinannya. Oh sudah, semuanya. Dari hakinya, dari BPOM-nya, dari halalnya. Terus ininya juga untuk botolnya juga ada kodenya, semuanya. Gue nggak mau yang namanya abis itu diserang sama orang ya. Kan ada aja tuh yang iseng ya, kayak si doktif itu kan, gitu loh. Overclaim dan segala macem, nggak ada. Nggak, itu serum rambut. Dan ini botolnya gue tidak bikin di sini. Gue tidak bikin di Indonesia. Gue bikinnya di luar. Dan gue customize langsung di luar. Jadi tidak ada di Indonesia. Iya, serum untuk rambut. Iya, makan waktu lama. Jadi nggak ada yang tembak-tembak ya. Karena gue pingin semuanya itu. Jadi gini, ini pun hair serum gue nanti ada
Kalau di Jakarta dibilang BPOM. Nah, kalau di sini juga ada BPOM-nya, di Australia punya juga ada. Jadi gue ada sertifikatnya Indonesia sama Australia. Mami, you release in Indonesia, you only in Indonesia? No. Nanti in Malaysia, in Singapore, and Australia. Australia ada di Sydney sama di Melbourne. Harganya berapa itu Kak? Les di bawah 200. Kalau untuk di bawah 200 itu untuk sepaketnya ini. Tapi refillnya itu pokoknya sekitar 150 ribu. Enggak, maksudnya masih masuk akal lah. Manfaatnya adalah ini untuk memperbaiki inian rambut, kerusakan yang damage gitu ya. Terus udah gitu kan kadang kita kan pewarnaan. Nah, pewarnaan itu kan biasanya kan rambut kita jadi kering. Nah, ini nih kemarin nih kan gue semalam abis diwarnain rambutnya. Makanya kalian lihat ya rambutnya udah beda kan. Udah gak ada uban-ubannya tuh. Karena semalam gue abis main warna-warna sama kakak Haifa. Nah, kalian lihat nih rambut gue. Shiny kan? Tuh, nggak kusam. Nah iya, karena hair serumnya ini bikin rambutnya nggak kusam, tidak lepek. Terus juga mengcover rambut dari overheating. Jadi kayak kalau kalian blow, catok gitu kan. Nah, overheating supaya rambutnya itu nggak gampang patah dan hangus gitu loh. Kadang-kadang ada yang kalau kelamaan kan jadi kayak bau angus gitu. Nah, terus di sini adalah hair serumnya itu plus ada parfumnya gitu loh. Jadi untuk yang berhijab, untuk yang tidak berhijab, polusi dan segala macam itu rambut tuh nggak gampang bau gitu. Kalau parfum aku sudah beli Kak. Nanti mau coba serumnya juga. Kakak kalau cocok bisa pakai serumnya. Terima kasih. Nggak bisa buat rontok rambut ya Kak? Tidak. Kalau rontok itu harus pakai hair tonic, bukan hair serum. Karena hair serum hanya di batang rambut, bukan di kulit kepala. Ingat ya. Hati-hati kesedap mulutnya mengandung pelet. Emang Fitri. Yang wanginya powdery. Ada kayaknya. Mana sih? Enggak mahal-mahal kok. Aku udah beli parfum Kak, suka banget. Kakaknya cantik banget. Ih, seneng liatnya. Terima kasih loh. Iya nih. Nepos gimana Kak bawa-bawa pas Nikita lahiran? Ya biarin aja ya kan. Biar dia tetap validasi dengan kehidupannya dia itu ya kan. Pencitraannya dia. Kata Fitri gue lagi. Iya emang. Serumnya bisa buat cowok. Nah terus cara pakainya, kalian habis mandi, rambutnya setengah kering ya, setengah kering gitu. Nanti baru kalian pakai maksudnya kalau misalkan rambutnya panjang kayak gue pakai 3 pump ya, 3 pump. Ini baru dari jadi bukan di kulit kepala ya, dari sini aja giniin aja, gini, terus gini gitu. Terus dibalikin lagi terus gini. Udah gitu aja, udah. Habis itu baru kalian blow rambutnya. Habis blow rambut baru deh kalian mau catok, kalian mau diapain juga nggak masalah. Ya Allah, kulit gue lagi ngelotok nih. Terima kasih yang udah pakai parfumku. Assalamualaikum mami penjaga warung. Kasian nih Bu Fitri diomongin mulu, kupingnya gosong, bukan panas lagi. Jahat kamu putra bodoh. Aku pakai L'Oreal yang brown. Bukan dark brown, bukan light brown, tapi brown. Ash brown. Anti lepek ya kan, anti lepek. Tapi makanya harus benar. Kalaupun misalkan kalian yang berhijab atau memang kalian yang benar-benar
apa namanya, di live sebelah ada yang bilang kalau Kak Putri om katanya bodo amat deh ah. Terus udah gitu kalau misalkan kalian misalkan pikir kok masih bau ya gitu, ya udah kalian kayak spam aja juga udah cukup. Udah kalian gini-giniin aja. Udah. Nanti wangi lagi rambutnya. Aku kena restrict sampai tanggal 25. Hajar si F. Iyalah pasti gue hajar, gak mungkin gak. Transgender kamu ya? Ya aku kan putra. Anti kismin boleh dong. Yang jahatin Kaput kita serang balik, pokoknya jangan. Gue tidak perlu masa, gue akan maju dengan diri gue sendiri. Ajeng tahu gue kalau udah ribut gue nggak mau bawa orang, gue maju sendiri. Gue orangnya kayak gitu, gue tuh single fighter. Gue nggak pernah bawa orang. Nggak mesti catokan or styling, bisa. Ini yang suka komen dicariin Putri Jimo. Kalau di live sih Fitri. Masa sih? Bawa setan jin iblis. Live-nya pas hajar sih Fit. Oh iya nanti. Gue suruh Ajeng pegang. Gue suruh Ajeng yang live. Intinya kalau gue lagi males ngelawan orang, lagi males berantem orang, udah gue pura-pura nangis aja depan Ajeng. Ajeng gitu. Ntar Ajeng yang ngereok. Orang cantik dibilang transgender susah kalau gue pegang HP, lo gue bawa lari. Gue pegang HP lo gue bawa lari, bajingan. Iya kayak gitu. Jadi yuk rame-rame kita timpuk tanah. Gak boleh, lu gak boleh kayak begitu. Udah tenang aja, ntar gue yang lawan. Ajeng suruh adepin pos kakeknya, tingginya sama deh dia. Kasih efes sok banget dah. Emang iya, transgender masih bisa punya anak, biarin aja. Kan banyak yang halu-halu kan transgender bisa punya anak, kan punya rahim. Keder juga gue, tapi gak apa-apa lah. Heran juga, aku masih banyak aja yang demen sama Efes. Gak apa-apa, mungkin sintingnya sama kali sama Efes. Ya kan, dibilang apa? Positive vibes, positive motivation. Aku di blok Nepos, gak bisa mantau lagi. Fake accountku juga otomatis keblok karena fake account lo itu satu handphone. Kalau satu handphone itu tidak bisa. Pak Jimbo udah ACC buat hajar Fitri kak. Bokap gue jangan sampai tahu. Kalau bokap gue itu lebih kayak ya seperti yang kalian lihat kan, maksudnya ya sudah jelaskan saja gitu loh. Lebih ke yang bijak lah, masa bapak gue suruh anaknya berantem. Penasaran muka. Lagi ngebayangin Andur ditimpuk badan aja nggak jadi tempe. Undang Kayoke. Kalau kelamaan menderita punya branding wanita bisnis, nyatanya tukang jiplak. Iya. Hai Timor Leste. Kemarin lihat live Koko sama Kak Uzi ikut nangis pas. Iya kan, sedih kan gitu loh. Sebetulnya gue tuh gini loh. Gue sudah tahu permasalahannya itu 2 tahun lalu semenjak gue kenal sama mereka. Sama Uzi terutama. Tapi kan gue tidak pernah speak up. Gue tidak pernah mau ikut campur. Gitu loh. Yang hanya gue bisa. Gue sampai merinding. Yang hanya bisa gue lakuin adalah gue support temen gue gitu. Supportnya apa? Supportnya yang membahagiakan karena pada saat itu dia memang lagi kesusahan. Gitu loh. Tapi juga gue bukan berarti gue juga nyari pamor. Nyari pamor tuh kayak ngepodcast ataupun kayak gue gembar-gemborin. Tanya Ajeng, pada saat itu ada Ajeng deh kalau gak salah. Gitu loh. Tapi kok maksud gue, lo berarti kan tahu pada saat itu gitu loh. Kenapa lo tidak negor gue gitu kan? Kenapa lo tidak
tidak apa namanya, ya apa ya, maksudnya diomongin gitu loh. Kenapa lo mesti ngadu, malah kayak mengadu gitu loh. Makanya ini aja tadi aja nih, pas dia ngasih statement ya, pas dia menjelaskan, pas dia ya bisa dibilang klarifikasi lah ya, itu gue langsung nelpon Uzi. Gue bilang, ini kakak lo sinting apa gimana sih? Bilang gitu kan. Gue jelas-jelas ada buktinya bahwa dia itu chat bapak gue. Kok dia bisa ya menjelaskan di live itu nggak ada chat katanya ya. Kalau DM benar, memang salah kalau dibilang DM karena bapak gue tidak ada Instagram. Tapi dia bilang tidak chat. Lu bayangin aja. Fit, gila lo ngebohongin yang hampir 2000 nonton lu tuh di apa namanya, di live Instagram. Lu sinting. Gitu. Terus kalau memang gue mau, gue ikut campur aja 2 tahun lalu. Tapi kan gue gak mau. Karena itu urusan keluarga. Karena bokap gue selalu bilang, kalau orang punya masalah datang ke kamu, ya, dan masalahnya itu masalah keluarga, that's it. Kamu bilang tidak. Catet ya. Kamu tolak. Karena permasalahan keluarga hanya bisa diselesaikan dengan keluarga. Ya, maksudnya ada hubungan keluarga. Mungkin ya adik kakak berantem, yang bisa nyelesain orang tua kalau masih ada orang tua. Kalau nggak ada orang tua ya om tantenya gitu loh, bukan orang lain. Tidak ada, katanya bokap seperti itu. Makanya itulah yang gue pegang teguh. Fitri mau curhat boleh, namanya manusia. Gue juga punya anak-anak yang harus gue curahkan ke orang lain. Bukannya berbagi kesusahan ya gitu loh, atau mencari simpati, tidak. Hanya saja gimana sih kalau orang lagi capek gitu loh, maksudnya udah ngededer gitu loh, ya udah gue nggak masalah gitu. Kalau rumah tangga berantem yang selesain siapa? Itu urusan lu, ya kan? Rumah tangga lu. Gitu. Bokap gue tuh cuma ngasih taunya begitu, gitu loh. Kalau misal apa sih, makanya gue bilang, aduh Fitri, setiap live tuh gue tuh ngerasa pingin muntah, gue ngerasa jijik karena gue tahu gitu loh, gue tahu dia kayak gimana, sepak terjangnya dia tuh gue tahu. Tapi kan selama ini gue tidak pernah nggak pernah gue gubris gitu, nggak pernah gue ya udah gitu. Cuma tiba-tiba dia nyenggol aing ya kan. Hai. Gitu. Jadi ya udah gitu loh. Dan bokap gue juga kalau mau dibilang ributin anaknya nggak mungkin lah gitu loh. Anaknya disuruh ribut, paling nggak disuruh ya baik-baik, menjelaskan baik-baik, klarifikasi gitu. Ya sekarang kalau lo mau tanya, nggak ada yang mau kasusin si FS ya. Kan gue udah berapa kali bilang, uang setan dimakan jin, siapa yang mau kasusin? Teman-temannya aja si FS sudah banyak yang unfollow IG-nya. Emang iya? Udah banyak yang unfollow dia kan gitu loh. Karena udah ketahuan. Makanya apa ya? Ya makanya orang nih sekarang nih makin kesini makin banyak sadar, tau nggak, bahwa emang dia sinting gitu loh. Maksudnya sintingnya tuh sinting jahat gitu loh. Kalau gue sintingnya gue emang dari lahir, tapi gue tidak pernah jahat sama orang kecuali kalau gue dijahatin sama orang gitu loh. Tapi gue berusaha sebisa mungkin gue tidak mau jahat sama orang. Kak barbar dong, jangan ikutin Ajeng. Iya benar, pada takut bahwa masuk tim Kak Putri, tim Papi Online kesayangan kita semua. Saya tidak pernah merasa punya musuh, catat. Mana Ragunan gak keluar, malas kayak toa masjid. Diam lu ya, ntar yang ada gue di banned lagi, gue gak bisa live di dua-duanya, sinting. Nanti kalau FS mau tabayun, gak mau. Gue tidak mau ya. Apalagi ya, kalaupun dia mau minta maaf, ya gini. Kalau memang
dia mau minta maaf, gue sebagai manusia, gue harus memaafkan. Ya, karena gue juga tidak mau di saat gue, nauzubillah min dzalik, siapa tahu gue pendek umur, ya kan, gue membawa dendam di dalam hati gue. Ya, catat, ya gitu. Jadi, belum dimaafkan dan belum memaafkan gitu loh. Gue gak mau ya, sampai gue mati itu gue gak mau. Tapi kalau misalkan kalian tanya, mau gak gue berteman sama dia, atau enggak mau gak gue baik sama dia, gue gak mau gitu loh. Karena menurut gue ya sudah gitu loh, perkenalan kita diawali dengan keributan, ya kan, berarti memang lu gak bisa, lu toxic buat gue. Jadi gue gak mau yang namanya udah minta maaf, lu baik-baikan sama gue gak mau. Apalagi track record lu tuh banyak yang jeleknya. Track record dulu tuh banyak yang ini itu gitu loh. Catet ya, nggak mau. Gini loh, dia itu sebetulnya awalnya minta tolong sama bokap gue, masalah sahabatnya dia lah gitu loh. Maksudnya ya, aduh gimana cara jelasin. Jadi gini. Bokap gue tuh punya adik angkat. Ya, ingat adik angkat ya, bukan si Fitri ya. Suami istri nih adik angkat bokap gue, karena memang mereka orang baik gitu loh. Nah, terus si istrinya ini bertemanlah sama si Fitri. Berteman sama Fitri, dikupaslah sama si Yoke ceritanya. Sudah dikupas sama Yoke, nah adik-adikan bokap gue ini ngadu, "Bang," manggilnya abang ya, bukannya om. "Bang, begini, ada banci," dia bilang gitu kan, "kurang ajar sama aku bang. Cuma kalau mau lebih lanjutnya lagi, abang tanyakanlah sama Fitri," katanya. Masuklah nih si Tabayun kan, gitu loh, jubir ya kan. "Iya om, ini kurang ajar nih si banci ini dan segala macemnya," katanya gitu. Sudah. Akhirnya waktu itu belum tahu kalau berteman sama gue si Yoke. Akhirnya bokap gue bertindaklah ceritanya. Profiling nih Yoke nih ya kan. Sampailah profiling di mana dia tinggal tuh di luar negeri. Ketahuan semua sama bokap gue. Udah. Karena bokap gue langsung kontak kan gitu loh, ke kontak sana, orang sana. Terus habis itu sudah, gue tau dari mana karena habis itu pas si Fitri bilang, "Ternyata berteman loh sama anaknya om." Dia bilang gitu. Bokap langsung nelpon gue, "Kakak bener," dia bilang gitu. "Ini Yoke teman kakak bener, papi kenapa?" "Iya dia tuh kurang ajar gini." "Oh ya," aku bilang gitu. "Ya udah deh papi, nanti aku ngomong sama Yoke." Dan terus udah gitu, apa permintaannya, bilang gitu kan. Berarti kan di sini gue sama bokap gue adalah mediator, bener dong gitu. "Ya udah bilangin aja jangan kurang ajar gini, jangan bahas lagi ini itu tante kamu juga," kata bokap gue gitu. Udah selesai kayak gitu, gue bilang, "Sis gini nih bokap gue negor gini, gue jelasin semuanya. Terus papi tahu ya Yoke tinggal di mana, di ininya di mana, kerjanya di mana dan segala macam di mana. Pokoknya papi tahu," kata dia bilang kayak gitu kan. "Karena papi dapat info dan papi cek langsung," katanya dia bilang itu, "dan itu semuanya valid," katanya bokap gue. Oke. Pasti Fitri ngadu kan. Dia tinggalnya di San Francisco, terus udah gitu kerjanya kulik hopper gitu-gitu. Nah, bokap gue langsung ngecek kan ke orang bandara gitu kan, tempat dia kerja, terus rumahnya gitu kan, dicek dan semuanya valid semuanya. Udah. Habis itu pas sudah selesai, tiba-tiba si Fitri tahu bahwa gue menjadikan Yoke brand ambassador. Ngadu lah lagi sama bapak gue ya. "Om, itu ternyata si Banci jadi brand ambassador tuh ininya Putri." Bokap gue jawab dong, "Aduh kalau untuk urusan bisnis itu urusan anak saya nggak ikut campur." "Iya tapi janganlah om, dia berteman sama Banci begini, mau ngatur pertemanan gue ya kan." Akhirnya bokap gue jawab, "Oh pertemanan Putri saya tidak atur selama dia itu baik-baik saja ya, selama dia tidak macem-macem." Bokap gue jawab begitu. Udah. Akhirnya masalah yang adik-adikan ini selesai. Yoke udah take down segala macam. Yoke tidak bahas lagi. Bahkan Yoke
mengutarakan minta maafnya. Berarti ada etikat baik dari Yoke, ya. Ini kalian denger ya, gitu. Berarti ada etikat baik dari Yoke. Setelah itu, Yoke masih dong ngebahas nih si anak durhaka ini, gitu kan. Mungkin dia tidak terima kali ya, gitu loh. Kok kenapa si ini selesai masalahnya, kok gue masih dibahas ya, gitu. Berteman dong dia sama si Isa Zega, ya kan. Berteman sama Isa Zega, disuruhlah nih jubirnya, ya kan, ngehantem segala macem, ya kan. Tiba-tiba kena lah gue, yang dari awal gue sudah bilang, gue tidak ikut campur, gue hanya profesional bisnis sama Yoke, ya. Tiba-tiba gue dibilang miskin, gue dibilang gak punya rumah, gue dibilang mana mungkin gue punya duit untuk bayar si banci gembel. Catat, itu dia, ada kan? Udah. Akhirnya sekali, sebetulnya itu yang bukan yang pertama kali. Sebelumnya dia ada posting masalah gue bilang hati-hati ya gitu, pejabat-pejabat nanti bisa dikupas lo sama Yoke, itu di capture terus diposting di bioskop Mami Online kalau nggak salah. Udah, tiba-tiba dia komen seperti itu, ya, sama namanya dia balas komen itu Mila Jamilah, gue ingat banget, ya. Oke. Habis itu tiba-tiba dia masukin lagi posting yang video yang kalau bola ini masuk, ya, berarti jodohku namanya Putri. Itu, ya. 1, 2, 3, udah gue hitungin ya. Yang sebelumnya juga ada. Yang sebelumnya Fitri memanas-manasi adik angkat bokap gue, ya, bilang kok Putri bikin status kayak gini. Padahal saya tidak kenal sama Putri, katanya. Ya sama, gue balikin lagi, gue juga gak kenal sama lo, kenapa lo ngerasa kalau status itu buat lo? Gitu, ya udah. Gue hitungin sampai akhirnya kenal lah di Isa Zega. Gue ngomong sama bapak gue, papi ini ada banci kurang ajar, ya, namanya Isa Zega. Gue bilang kayak gitu. Sudah, abis gue gak bilang kayak gitu, itu posisi bapak gue lagi di Malaysia. Karena bokap gue abis ada kerjaan, ya. Abis itu udah, gak apa-apa, kenapa harus gak gitu, gak mau, gue harus detail, jadi orang tahu jalan ceritanya. Udah, habis itu udah, bokap gue marah dong, karena gue itu selalu ngomong memberikan bukti, bukan sekedar omongan, ya. Sudah, akhirnya gue ngomong juga sama om-om gue. Ingat ya, om-om gue dan om-om gue itu datengin lah rumahnya Isa Zega, yang dibilang katanya perumahan mewah, ya. Padahal di mana itu Cakung, tempat orang buang sampah, gitu ya, gitu. Terus sudah gitu udah selesai kayak gitu. Bokap gue cuma minta maaf. Si Isa Zega minta maaf, ya. Pas bokap gue bilang minta maaf. Oh enggak, pas disamperin itu Fitri akhirnya nelpon. Om, dia bilang kayak gitu. Kok kayak gini sih? Katanya dia bilang kayak gitu kan. Oh iya, suruh itu dia minta maaf. Kalau enggak om-omnya marah semua. Katanya dia bilang gitu. Udah. Bukannya minta maaf sama gue. Lu tau apa yang dia lakuin? Besoknya dia bikin video. Ada tuh di Budukduk. Ya dia bilang, untuk yang namanya Putri saya tidak takut bla 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 segala macem, karena dia ngerasa di backup sama orang penting kali ya, gitu kan, termasuk sama si Fitri yang zong sebetulnya. Sudah, akhirnya gue sampein lagi sama bokap gue sama satu orang ini, ya, yang tiba-tiba pagi-pagi nge-WhatsApp gue, yang dia bilang, kamu tuh harus jagain nama papimu, jangan sembarangan bertindak, katanya dia bilang gitu. Dan ternyata apa? Setelah dia coba membela, gak taunya makin kurang ajar kan dibanci, itu kan. Akhirnya si tante ini malah ngomong, ya udahlah, laporin aja ke polisi kalau memang kamu ngerasa dia sudah kurang ajar, katanya. Oke, tiba-tiba Fitri nelpon lagi bokap gue. Dia bilang, om iya, dia bilang itu, kenapa itu si banci itu malah bukan minta maaf, malah makin kurang ajar, ha?
Dia bilang kayak gitu kan. Iya om, kemarin itu ya dia mau lapor polisi tapi aku tahan. Lapor, kata bokap gue. Lapor ya, saya tunggu laporannya. Nanti saya suruh anak saya balik ya, dia bilang gitu. Ya, saya kejar dia kemanapun, dia bilang kayak gitu. Udah, akhirnya makanya nggak nyampe 10 menit, ya kan, di take down sama si Isa. Isa langsung minta maaf, gitu loh. Tapi sudah, sampai situ sudah selesai. Sudah, tapi pas di telepon bokap gue itu mengadu, dia sembari ngomong, iya om, aku juga tersinggung karena waktu itu Putri pernah bawa mami. Dia bilang gitu, bawa mami. Lu pakai otak bisa nggak? Lu udah nggak ngakuin ibu lu, tapi lu ngadu sama bapak gue bawa emak lu. Sedangkan gue nggak kenal sama lu, Fitri. Gue kenal sama adeknya, Uzi. Ya, itu pun juga beda bapak. Gitu loh. Akhirnya bokap gue bilang apa? Memang kejadiannya kapan? Kata bokap gue. Ya udah lama sih om. Lama kan? Udah lama kan? Saya lagi ini yang saya lagi bahas yang sekarang, bukan yang udah lama, katanya dibilang. Katanya sih ngomongnya sambil agak nangis ya kan, drama dikit ya kan. Udah, dari situ bokap gue ngomong sama gue, nanya dong, kakak benar waktu itu? Pi, itu dulu 2 tahun lalu. Dan Putri kan nggak kenal sama Fitri, Putri kenal sama Uzi, yang mereka punya ibu yang sama tapi beda bapak. Lah bapak gue juga mikir dong, oh iya, maksudnya ini beda satu ibu tapi beda bapak, gitu loh. Gak ada urusannya gue berteman sama Uzi, gue gak berteman sama Fitri. Dari situ gue gondok cuy, ya kan. Udah nge-DM adik gue ala-ala mau komen masalah treatment, ya kan. Masalah lagi panas lagi, ya kan, masalah Yoke gitu. Sudah lah, ya kan. Akhirnya ku tebas lah, ku buka suara langsung gitu. Jadi bukan karena ada kanan kiri yang manasin. Gue juga bukan orang gila yang langsung nyerang orang, tidak. Tapi gue hitung tuh 1, 2, 3, gue rangkai semuanya, ya kan. Barulah ini terucap dari gue. Gak ada, gue gak mau pansos. Tapi untuk melawan si Fitri Salfitri alias Fitri Sahulteru, anak durhaka itu, ya harus seperti ini. Kenapa? Karena dia itu sudah dibikin adalah seperti ibu peri, ya kan. Padahal anak setan, ya, anak durhaka. Ya nggak ada yang namanya ibu peri itu. Kalau katanya Dokter Francisca itu, ya, ibu peri itu cuma peri itu hanya di kayangan, ya. Kalau anak durhaka ya si Fitri Salfitri itu, gitu. Gue nggak perlu pansos, mau ngapain gue pansos, ya kan. Nah setelah gue angkat suara, gue juga sendiri kaget. Tiba-tiba katanya video gue ada di YouTube lah, gitu loh. Gue pikir ya udahlah, video cuma sekali doang ada di YouTube. Setiap gue live ternyata ada di YouTube. Ada yang ngerekam, mungkin sekarang ada yang ngerekam juga, tapi gue gak peduli, ya kan. Ada di YouTube gitu loh. Makanya kemarin akhirnya gue nantangin, ya kan. Setiap dia ngomong, dia bilang, coba berani sebut nama saya. Gue sebut namanya, ya kan. Nama aslinya lagi, Fitri Salfitri, ya kan. Kayak gitu. Dan kalau dia mau laporin gue ke polisi, gue bilang gue gak masalah, hak dia, tapi hak gue juga untuk melawan nanti, gitu loh. Kita lihat, gitu. Gue gak akan bawa siapa-siapa kok. Makanya kan gue bilang, kalau nanti dia mau laporin gue, nama gue Amanda Putri ya, bukan Putri Jimbo, gitu. Berarti kan gue tidak bawa nama besar bapak gue, karena nama gue Amanda Putri, gitu. Udah ya. Jadi kalian sudah jelas ya duduk perkaranya seperti apa, gitu loh. Dan kenapa sampai sekarang gue tidak mau meredam permasalahan ini, karena kenapa? Karena memang ya buzzernya cuma beberapa sih. Tapi buzzernya itu seperti tahu sekali nih, gitu loh. Tahu sekali, kata-kata kan gue baca kan gitu. Tapi gue tidak akan gubris seperti kata-kata gue pertama. Buzzer lo mau 1 juta pun gue gak akan gubris. Yang gue gubris itu elu, yang akan gue serang elu, gitu loh. Bukan gue mau nyerang balik buzzer lo. Buzzer lo nyerang gue, yang gue serang elu. Itu fair enough kan? Aku tertinggal. Buzzernya banyak kan, jahat semua. Ya udah, gue masa bodoh. Ibaratnya mau 1 juta buzzer, nggak akan gue peduliin. Gue nih dikata-katain, nah gue katain balik si Fitrinya, gitu loh. Bukan buzzernya, mau ngapain? Buzzer doang, ya kan, bayaran dan segala macem,
ya kan. Yang gue serang Fitri, sampai kapanpun yang gue serang lo, Fit, tenang aja. Udah gitu pakai ngaku lagi, iya pakai apa klarifikasi, apa bilang apa namanya, saya sudah menganggap Om Jimbo itu seperti keluarga. Fit ya, kalau lo nganggap bapak gue keluarga, bapak gue nih, gue ulangin lagi nih ya, bapak gue ada istrinya, bukan duda ya. Terus nih gue ada adik-adik gue, terus yang lainnya lo anggap apa? Lo anggap sampah? Hah? Belum aja lo kena lo sama mak gue ya. Gitu. Terus kalau lo nganggap bapak gue ya keluarga, kenapa lo blok gue? Gue kan anaknya Pak Jimbo. Kenapa lo blok gue? Karena ini nggak, kalau yang apa namanya, kalau yang apa lo bilang katanya gue harus bisa menjaga diri gue dari omongan-omongan itu. Emang dasar aja lu maunya kelihatan baik mulu. Kalian bukan keluarga, iya jangan diselesaikan secara keluarga. Gak ada juga yang mau nyelesain secara kekeluargaan. Makanya nanti kalau ketemu sama Fitri ya, ingat Fit ya, gue ajakin lu mau bertarung sama gue ya, gue ajakin nih. Mendingan nanti lu cari deh di mana tempat waktu ya, gue datang, lu mendingan bertarung deh sama gue. Yuk main hajar-hajaran kita, tapi nanti yang kalah jangan lapor polisi ya. Itu aja. Iya, cuma mau kayak bapak gue, gak ada harga dirinya lu, murah tau gak Fit. Punya laki juga, nganggep bapak orang lagi om. Dari mana lu pikir bapak gue gadun, sinting. Iya, bapaknya dianggap keluarga, anaknya diberantemin. Ada orang yang kayak begitu manusianya, ada. Siapa? Fitri Salfitri. Gue gak bilang bapak gue orang terpengaruh, orang kaya dan segala macem. Tapi bapak gue punya keluarga yang bahagia. Keluarga yang keluarga bahagia, keluarga yang romantis ya, keluarga yang seru. Lu mendingan ini deh, anggap emak lo dulu deh tuh. Jangan nganggap bapak gue keluarga, emak lo dulu tuh lo angkut ya. Akhirnya dari gue gak mau ikut campur urusan keluarga lo, gue ikut campurin nih sekarang. Lo mau bahas nanti pas gue di Jakarta, ayo ya. Lu yang nyentil gue duluan, catet ya. Iya, mendingan gini deh, baku hantam lah ya. Kan buzzer lo kan bilang, ala banyak bacot lo di luar negeri gitu-gitu segala macem. Nah, gue buktiin nanti gue di Jakarta ya. Lihat, banyak bacot gak gue? Gue pengen lihat nih, lu sudah chat bapak gue aja lu tidak mau ngaku. Lu sudah bilang lu mau ketemu sama gue, lu malah yang bakal ketemuin gue loh, bukan gue yang nemuin lu ya Fitri ya. Lu yang bakal ketemuin gue, kita lihat. Lu temuin gue nggak pas di Jakarta? Gue pengen lihat, itu aja. Kalau sampai lu tidak nemuin gue, berarti di sini yang hampir 500 orang lihat, gue nggak perlu yang namanya 2000 ya, kayak si Fitri kalau lagi live, tidak perlu ya, yang 500 saja ini kalian menjadi saksi, dia hadir atau tidak pas gue ada di Jakarta, menginjakan kaki gue di Jakarta. Waktu gue kan 10 hari nih, ya kan nginjekin kaki gue di Jakarta. Kita lihat 10 hari itu ada gak dia kabar. Baku hantam nanti anak lo yang maju. Terima kasih Tata. Gitu. Kalau mau dibilang bokap gue tuh orang yang sangat bijak ya. Kalau nggak bokap gue tuh nggak akan ngomong cuma bilang begini, ya udah dijelasin aja mbak ya. Maksud bokap gue tuh diklarifikasi gitu loh. Bokap gue tuh bukan tipe kalau orangnya tuh dikit-dikit hajar. Makanya terserah buzzer lo mau bilang bapaknya preman insaf, anaknya tantrum. Terserah, emang kayak begitu mau diapain. Ya kan? Kan belum waktunya gue untuk insaf juga. Mungkin kalau umuran bapak gue 60 ke atas ya udah waktunya insaf memang ya kan. Tapi kalau gue masih 39. Kenapa gue harus insaf kalau gue bisa tantrum, apalagi ngadepin si anak durhaka.
minggu depan kali ke Jakartanya. Kalau dia nggak nemuin kaput gimana? Kan gue udah bilang, kalau dia tidak nemuin gue, berarti kalian bisa menilai sendiri kan? Kan masih ada tuh, dia bilang apa? Jangan banyak cakap, ya kan? Kamu tuh kecil, ya kan? Gitu. Berarti kalian bisa buktiin ya bahwa dia hanya di live saja. Kalau dia cuma bisa cuap-cuap, beraninya di sosial media saja, ya. Gitu loh. Secara langsung dia tidak berani, tidak punya nyali pecundang, ya, gitu. Berarti kalian bisa menilai, ya. Kalau misalkan dia nggak begitu, kan gue udah bilang, kalau lu tidak klarifikasi atau lu tidak minta maaf, sampai kapanpun Fitri, gue akan bahas. Lu live sedikit nih, gue tahu nih gue hina lu, ya kan. Lu posting apa nih, gue tahu gue hina lu. Udah hina aja terus, lu hidup lu udah hina, udah. Pokoknya lo gerak dikit nih, 1 senti aja nih, lo bergerak ini, udah kena hinaan lo dari gue. Emang dicuap-cuap, kalau sebut nama, bawa anak, nggak ada urusannya sama anak lu, ya. Nggak ada, gue juga berantem nggak pernah bawa anak, sinting. Nggak. Tuh katanya si Ajeng, bazarnya Fitri dapat duit gak? Gue mau dong jadi bazarnya si Fitri tuh, lumayan dapat duit. Nggak ada, dia zong, ya, nggak ada duitnya. Minta tolong ya, minta tolong. Ada nih, gue dengar kabar lagi nih, ada minta tolong nih, ya kan, buat ngelaporin si Niki pakai pengacaranya siapa ya waktu itu ya, minta tolong. Azaz minta tolong, halo, minta tolong. Lo pikir semuanya nggak pakai duit? Makanya jadi orang jangan tipu-tipu. Kalau mau tajir beneran, baru lo bisa dihargain sama orang. Kayak orang kitingan. Berapa tarifnya? Tarifnya cuma 1.000 perak sekali nyerang, 1.000 perak. Ya. Ini, gue balas lagi nih. Gue balas ya, maaf nih. Agak flexing. Nih, lo kecil Fit, kecil ya, kecil. Gue juga bisa kalau mau kayak begitu doang. Tapi gue nggak usah pakai nih cincin. Orang juga udah tahu siapa gue. Nggak perlu yang namanya pakai tas Hermes. Orang juga udah tahu siapa gue dari dulu, ya. Kalau lu memang harus, karena apa? Karena lu itu bukan siapa-siapa. Pakai gelang udah kayak gelang keroncong, ya kan. Ketahuan lu kampungannya kayak begitu. Santai aja, Bray. Emang lo doang yang bisa kayak begitu. Jentikin jari ya, pakai berlian yang segede apa nih, jentikin jari ngecilin orang. Enak aja lo. Lo mau begitu sama gue, Fit? Gue injek batang leher lo. Ada ya video lu yang nantangin gue ya. Jadi lu jangan berkilah lagi nih. Masih gue simpen tuh video ya. Lu bisa ngadu sama bapak gue masalah status gue juga bisa ngadu sama video lu ya, yang udah kurang ajar ngecilin anaknya Pak Jimbo, ngerti? Yang sudah nantangin anaknya Pak Jimbo yang katanya jangan banyak cakap, ya. Tanggung jawab lo itu ya, lu jelasin ke gue ya. Udah nih, udah sejam nih tuh, 7, 6, 5 ya. Oke, dadah, gue mau ke TikTok.